mestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami teman-teman semua. Hari ini kami akan mengajak kalian mengenal lebih dalam tentang dasar negara kita yang luar biasa, yaitu Pancasila. Bukan sekadar 5 sila, Pancasila adalah jiwa dan panduan hidup bangsa Indonesia. Bersama saya Nada Tri Aura dan rekan saya Siti Walkis dan saya Dila Alfiza Ridwana. kita akan membahas tentang Pancasila. Jadi di sini ada tamu spesial kita, yaitu Kak Agit dari kelas 11-2 dan Kak Afwan dari kelas 11-8. Halo. Halo, semuanya. Aduh. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya, baik Iya. ya. Enggak sih, kakak lagi nggak baik. Baiknya bukan karena sehat ya, tapi emang karena banyak tugas. Lama. Ya. Saya Ya, juga, Kak. ya, emang lah pokoknya mah. Digempur tugas. Kayaknya kelas 10 sekarang lebih sibuk daripada kelas 11. Iya, soalnya kan beda Jamnya juga soalnya. Iya, betul. pusing sama pelik makanya. Iya, benar. Sama. Terima kasih ya Kak udah mau bersedia ikut Iya, podcast sama-sama. kita. Jadi di sini pertama-tama Kakak udah tahu kan temanya apa? Iya, udah Tahu tahu. Apa tuh Kak? Dasar negara Pancasila. Banyak tentang kenegaraan kita lah ya podcast hari ini. Iya, betul, Sungguh betul. berwibawa sekali nih, berwawasan lah. Jadi menurut kakak-kakak nih, arti Pancasila secara pribadi itu apa sih? Dari siapa dulu nih? Kak Agit tahu apa? Adek. Ya, dari Kak Agit ya. Oke. Dari pribadi ya, Pancasila. Yang kakak kenal itu ya Pancasila kan. Panca itu kalau nggak salah 5 ya. Dan sila itu Iya, apa? benar. Sila itu ya sila. Ya sila panca. Jadi ya mungkin nilai-nilai gitu ya, kayak patokannya warga negara Indonesia sebagai asas apa ya, komitmen gitu kan dari poin-poin Pancasila tersebut kayak gitu. Untuk apa fungsinya poin-poin yang 5 itu ya, untuk aplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, warga masyarakat kayak gitu sih dari kakak. Kalau dari kakak sendiri, Pancasila kan kita tahu semua ya kalau itu tuh dasar negara. Jadi kayaknya Pancasila tuh salah satu hal yang wajib kita jadi pedoman gitu. Nah, Soalnya dari Pancasila itu ada 5 sila yang menurut kakak lengkap banget. Jadi ya emang harus diikutin aja. Betul. Sebagai pedoman Ya. untuk warga masyarakat Ya, atau warga biar jadi- negara gitu. Ya, biar Seperti jadi warga Indonesia. negara yang baik gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Pancasila dapat menjadi panduan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia? Silakan kapan gantian. Kalau dari kakak sendiri, caranya itu kayak kita harus ngamalin semua silanya. Yang pertama kan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kayak kita sesama beda agama gitu nggak boleh saling ledek, terus nggak boleh saling merendahkan, karena sama semua ya kayaknya. Masuk ke Ya. semboyan kita juga gitu, Ya. kita kembalikan berbeda tapi tetap satu Dua jua gitu dia benar. Ya, ada nggak pantas lah gitu ya kalau beda agama di. juga kan ketuhanan yang Maha Esa itu jadi poin penting untuk negara kita ya. Sebagai warga itu kan di undang-undang atau di hukumnya itu setiap warga negara itu wajib memiliki agama. Nah, makanya Pancasila ini salah satunya ketuhanan yang Maha Esa itu ya apa, kewajiban, bukan kewajiban, diutamakan ya seluruh warga ini harus memiliki agama, jangan sampai tidak memiliki agama. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, itu juga harus dilakuin kemanusiaan yang adil. Soalnya kalau nggak adil, ya buat apa gitu kan, nggak adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Soalnya kalau Indonesia nggak bersatu, nggak mungkin juga kita bisa lawan penjajah, gitu kan ya. Ya, mungkin kita juga Jadi itu juga masih terjajah kalau kita sebelum bersatu. sebelum
Pancasila ada, kita udah ada sila ketiga sebenarnya mah. Ya, tapi benar, belum benar. dibuat kan? Tapi belum dibuat. Ya, terus Belum terpikirkan. Ya, terus Masuk yang baru keempat kayaknya. itu rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam menyelesaikan peraturan. Menurut kakak sih itu kayak misalkan contoh kalian nih mau ngerjain tugas kelompok kan harus ada musyawarah dulu. Gak dari satu pihak kan? Iya. Tiba-tiba satu pihak ngomong Kamis, kan gak ada yang bisa Kamis, masa nggak boleh ikut kan gitu? Masih ngobrol-ngobrol dulu. Terus yang kelima apa? Keadilan. Nah, Sosial dan bagi rakyat. Nah, itu juga sama kayak poin kedua itu harus adil kok. Makanya kita juga memiliki hak sebagai keadilan. Ya, semua manusia juga punya kewajiban dan punya hak gitu. Ya. Jangan mau haknya doang. Tadi kan ngebahas-bahas poin-poin tentang Pancasila ya Kak. Kalau misalnya ada nih tiba-tiba kan Indonesia nih kebanyakan sekarang banyak warga negara asingnya yang masuk ke negara Indonesia. Dan warga negara asing ini tuh jarang yang punya agama Kak. Terus kalau sebagai kita nih yang punya Pancasila yang sila utamanya ke Indonesia itu gimana Kak? Cara apa ya? Menanggapi dengan baik aja kayak misalkan kita toleransi ya, tapi mereka ini gak punya agama, gak kayak kita gitu. Terus apa yang harus kita lakuin ke dia? Sikapnya. Ya apa kita harus ikutin kayak negara Indonesia juga atau kayak gimana gitu? Oke, mungkin dari kakak pribadi ya. Kalau kita menyikapi hal tersebut gitu, di Indonesia ini banyak orang-orang luar gitu yang berdatangan untuk mungkin berwisata kayak gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Masalahnya kan orang itu kan bukan asli negara Indonesia, dia cuma datang ke Indonesia untuk liburan gitu kan segala macamnya, bukan sebagai WNI warga negara Indonesia kayak gitu kan, bukan negara asalnya. Sama seperti kita, kalau misalkan nih kita warga negara Indonesia, kayak jalan-jalan misalkan ke Singapura, terus kita juga kan walaupun kita juga punya agama gitu dari ini pribadi, tapi kan kalau dari negara luar pasti menghormati juga kita sendiri gitu sebagai warga negara Indonesia. Dan mungkin orang luar juga udah tau lah gitu kalau setiap orang ini memiliki agamanya. Bahkan kalau dari kita sendiri balik lagi kalau tadi terhadap orang luar itu kita juga harus peka juga gitulah terhadap orang tersebut. Kita tahu mungkin secara fisik itu kadang kita bisa ngeliat kalau merasakan gitulah, oh mungkin ini punya agama atau enggak kayak gitu. Tapi balik lagi kalau kita misalkan memang orang itu tidak ada agama dan lain sebagainya, ya balik lagi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memegang teguh prinsip semboyan kita negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bukan hanya sesama Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya bukan hanya semboyan untuk negara kita, tapi kita itu untuk kepribadian kita lah. Ini juga bisa diimplementasikan atau keluar gitu terhadap bukan yang warga negara Indonesia. Kita harus bisa menanamkan rasa itu, jiwa itu gitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bisa menghormati, toleransi, pokoknya saling menghormati lah, tidak membedakan siapa orang tersebut itu, juga tidak membedakan, kamu bukan dari negara Indonesia, kamu nggak boleh kesini, nggak ada hak buat kita, karena kan itu juga hak untuk mereka atau hak untuk kita juga itu sebagai orang negara kan kita datang ke negara lain itu hanya biasanya berwisata gitu, kecuali beda lain halnya kalau warga luar nih, negara luar masuk ke Indonesia, dia pengen tetap di Indonesia, nah dia mau gak mau harus mengikuti hukum dan peraturan yang ada di Indonesia kayak gitu kan. Salah satunya kan tadi Indonesia itu harus memiliki agama setiap warganya. Nah si orang luar tersebut yang tidak memiliki agama itu mau gak mau harus milih agamanya, entah mau di antara yang 6 itu gitu kan ya, ada 6 di Indonesia yang diresmikan kayak gitu sih. Kalau dari kakak sendiri, tadi kan Kak Adit ngomong kalau misalkan dari luar ya, kita ambil contoh dari yang Indonesia aja lah, ada yang belum punya agama gitu. Contohnya Coki Pardede gitu kan, nggak ngakuin agama, punya agama. Menurut kakak, ya jangan diapa-apakan, soalnya kan kayak sila kelima itu kan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kayak haknya dia gitu, kalau nggak punya agama ya udah terserah, tapi jangan begitu dia nggak punya agama dimusuhin, jangan gitu. Berarti kan dia kayak nggak dapat haknya dia sebagai warga negara. Buktinya kalau kakak pukul Coki Pardede, kakak di penjara kan? Jadi Coki Pardede berarti masih dilindungi kan dari negara. Itu aja sih. Kayak haknya dia mau punya agama apa enggak, tapi kalau bisa sih punya agama gitu karena ya wajib agama gitu. Kita memegang teguh juga pasti sebutnya bukan istilah, sholat lima juga sih. Istilah paling bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, gitu ya. Nah itu balik lagi ke situ intinya kayak gitu sih. Tadi kan kita ngebahas toleransi ya. Menurut aku ya,
sekolah dulu ya. Cara kakak berdua menyikapinya gimana tuh? Kalau intoleransinya masih kayak bercanda atau apa sih? Tapi kalau udah berlebihan, biasanya kakak bakal ngejauhin sih. Soalnya ya gimana ya? Bukan karena kita nggak mau berteman, tapi lama-lama juga kalau emang diintoleran kayak sakit hati gitu, kayak males temenan. Tapi kalau diledekin berlebihan, kalau sekali dua kali mah kayak masih bercanda kan. Tapi kalau udah berkali-kali, udah ngapain sih temenan sama dia? Temennya juga masih banyak yang lain kan. Bisa ada yang baik juga. Itu dari kakak. Ya, terus dari kakak itu balik lagi ya ke pribadi ya. Ada gue punya sikap kayak gitu. Misalkan nih kakak ketemu seseorang yang intoleran banget gitu terhadap kakak. Kalau misalkan emang kakak lihat, oh masih kakak bisa terima nih di hati, oke lah nggak apa-apa. Mungkin dia sebagai bercandaan atau sebagai lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau udah ternyata keterusan gitu ke depan-depannya, dia tuh udah makin apa ya, menjengkelkan banget gitu kan orangnya, kayak makin berlebihan lah, terus makin kayak gimana ya, pokoknya di hati udah tiba-tiba nempel gak enak. Ya salah satunya adalah kalau dari kakak pribadi ya kakak gak mau berteman sama dia lah, ngapain juga gitu kan, yang susah dari kita itu kan. Kalau misalkan kita berteman sama dia jadi negatif juga buat kita. Iya, Kita benar, ikutan benar, ikut dia ya kan, iya, iya. nanti kita malah ikut dia, sering ngebully aja, nggak saling menghormatin kayak gitu, nggak saling menghargai kayak gitulah. Jadi muncul kalau kita gabung sama orang yang intoleransi, jadi lebih baik dihindari kayak gitu kalau dari kakak. Tapi tidak ada salahnya juga kita untuk saling apa ya, memberikan apa namanya, mungkin sharing apa ya, sharing lah itu, memberikan poin-poin nilai-nilai positif kayak gitu kepada dia, dikasih tahu kayak gini nggak baik tuh perbuatannya kayak gitu, tidak salah sih. Malah itu mungkin yang apa ya, bagus lah, harus lebih baik lebih mending kayak gitu kan gitu, jangan langsung dimusuhi, tapi lebih baik kayak diajak konseling juga gitu, diajak pendekatan gitu supaya dia tuh sadar gitu kayak gitu, oh perbuatan kayak gitu tuh gak baik sebetulnya kayak gitu, itu lebih baik. Tapi kalau memang sulit diterima oleh orang tersebut, udah lepas aja, nggak usah ditemuin, nggak usah dideketin, kita cukup tahu aja gitu kan, nggak usah apa ya, nggak usah gimana lagi, udah cukup kayak udah gue yang sakit hati gitu kayak apa, udahlah nggak usah temenin dia, nggak usah deketin dia nanya iya kayak gitu, udah weh lepas aja udah gitu. Baik. Tapi kak, kadang orang kayak gitu paling victim tau. Baik victim ya. Prank victim Ada yang yang gitu. ada orang kayak misalnya Apa sih bilang orang yang nggak baik, bilang nggak benar, nyebar gosip, itu kakak bakal gimana tuh? Nah, dia nyebar gosip kakak nih, gimana tuh? Ya gini sih, menurut kakak, kita nggak bakal bisa baik di semua mata orang. Iya, Iya nggak? kita selalu salah di mata orang. Iya benar. Ya kan kalau dia taunya kita jahat ya pasti kita dicap jahat. Tapi kalau misalkan dia taunya kita baik pasti dicap baik gitu. Nah, pandangan orang pasti beda-beda. Kalau soal playing victim sih biarin aja lah. Lagian juga toh masa kita harus ngeladenin dia baik terus kan? Dia bikin sapaan juga. Ya. Gak ada gunanya playing victim biarin aja. Ya itu sih. Soalnya kalau dari kakak ya pribadi lumayan frekuensi lama kapan gitu, punya apa ya gitu, dia punya rasa yang sama kayak gitu, sikap yang kayak sama lah kurang lebihnya kayak gitu. Kalau emang playing victim ya udah kita cukup tahu aja, toh punya Tuhan kita kan, Tuhan yang tahu mana yang benar yang salah gitu kan. Udah kita mau terima apa konsekuensi ada di dia gitu, dia nyebar mungkin gosip madu domba kayak gitu, udah amat kita mah terima faktanya aja. Kamu tuh gue nggak salah ini, udahlah nanti kayak pasti ada imbasnya, ada karma kan, ya kayak gitu aja udah gitu. Betul. Itu kalau misalkan yang nyebar fitnah gitu, kakak kurangnya lemah, ya nggak? Kalau misalkan kakak nih pribadi, kalau kakak tahu dia sifatnya jelek, ya pasti kakak simpan sendiri gitu, sampai orang tahu sendiri, sampai orang lain tahu sendiri gitu. Jangan kayak kakak, ih orang mah sifatnya gitu, dia mah gitu. Enggak. Tapi setelah pembahasan yang tadi, menurut kakak adalah seksual bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kebanyakan nih pemimpin kayak apa ya, pemimpin dah kebanyakan di korupsi gitu. Karena rakyat yang selama ini tuh dibutuhkan kayak buat benerin jalanan, uang malah dipakai buat konsumsi sendiri. Itu berarti dia nggak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terus kalau bisa kayak gitu harus apa ya, di kasih tahunya tuh sama siapa gitu. Misalnya rakyat tuh yang
kayaknya kalau kayak gitu mah yang harus dikasih tahu benar ya dari KPK-nya sendiri sih. Biasanya koruptor gitu ditangkap. Nah, terus banyak juga kan kayak dia tahu sebenarnya, misalkan kakak ketua KPK, lagi jabat lah. Terus lagi ke sini, kakak tahu sebenarnya cuma karena dulu kakak naik ini saya naik jabatan ketua KPK gara-gara agit gitu. Jadi kan nggak enak gitu. Sebenarnya dari situ juga emang dari dulu korupsi emang jadi kebiasaan sih dari situ. Terus tadi gimana caranya kita gitu, karena kan kita katanya kan pemerintah itu mendengar suara rakyat, tapi kita udah menyuarakan pemerintah dan dengar suara kita, itu gimana gitu cara kita pemerintah lah itu soalnya kayaknya mah udah pasti didengar. Cuma mungkin pemerintah punya alasan lain kenapa nggak kayak gitu. Contohnya kayak yang sepele lah, kayak impor beras, padahal kan petani banyak di Indonesia ya kan. Dari itu sendiri kakak dulu kakak juga nanya apa sih kita masih impor beras? Harusnya kan kita petani banyak, apa banyak. Apa yang harus kenapa masih impor beras kan? Terus kakak tanya sama itu ayah kakak, katanya sebenarnya dari produksi sama konsumsi kebanyakan konsumsi. Jadi mau gimana pun sebanyak apapun produksi pasti nggak akan bisa buat mendukung dia gitu. Jadi kayak ngasih tahunya gimana ya? Sebenarnya susah sih ngasih tahunya ya. karena kita balik lagi gitu kan, kita itu sebagai rakyat cuma di bawah gitu, tapi pemerintah di atas kita. Jadi kayak kita juga sebagai rakyat, tapi kita bisa padahal kan rakyat lebih banyak lah kayaknya dari pemerintah ya. Justru kayak tapi kan nggak mungkin kayak gitu juga kan, langsung kayak apa ya, mungkin nyamperin pemerintah itu gitu ya, langsung apa bahasanya nyerang lah, kan nggak mungkin kan. Gue ya itu sih emang kalau dari kakak sendiri ya pribadi memang susah sih kalau untuk pemerintah itu, malah kakak kayak merasa ya emang pemerintah itu sendiri terhadap pemimpin itu nggak apa ya, nggak merespon lah suara rakyat lah. Karena kenapa, itu balik lagi kepada mungkin posisi dia gitu. Gue yang paling tinggi, yang punya jabatan ini, mereka siapa? Mereka cuma rakyat pele gitu kan. Nah itu balik lagi yang mungkin apa pemimpin-pemimpin yang menyikapi pendirian apa ya terlalu meninggi lah gitu. Ya itu makan susah gitu sendiri. Ya caranya mungkin dari kalau misalkan dari rakyat sendiri nggak terdengar, harus dari pemimpinnya juga gitu. Jadi misalkan pemimpinnya ada yang korupsi, harus diingatkan sama pemimpin lainnya kayak gitu, harus saling memberikan apa ya feedback lah gitu, bagaimana caranya kamu tuh jadi kan orang itu pemimpin, kok kamu mau sih kamu melakukan ini kok kamu nggak merasa salah kayak gitu kan. Nanti jatuhnya juga kalau pemimpin atau atas itu seperti itu, yang bawahnya pasti bakal ngikutin. Emang kamu mau dicontoh kayak gini kan, kamu pasti nggak mau. Coba kamu merasakan harus kan diingatkan secara logika kayak gitu ya, perasaan terhadap apa ya kesamanya kayak gitu. Jadi sama ratanya jabatan itu sendiri kayak gitu, lihat samanya lah gitu lah gampangnya. Makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih bisa sharing apa ya ilmu lah, pengalaman juga kayak gitu ya. Semoga jadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga kita jadi pelajar yang bernilai Pancasila, bermoral, positif. Amin. Dan juga makasih pertanyaan kita, ternyata rasa penasaran kita dijawab sama Kak. Iya. Pengalaman wow banget. Kita juga yang pertama kali ya kita di podcast kayak gini, waduh. Wah, selesai. Kita juga bukan. Nah, ini ada bingkisan sedikit dari kita. Waduh, bingkisan. Terima kasih juga. Kakak yang makasih nih jadinya. Langsung mulai podcast. Kita yang makasih banyak ya. Saya nungguin lama. Aduh, ditambah juga kapan tuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wow. Wassalamualaikum.